Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas mengenai dari Shopee PayLater. Oke, untuk teman-teman yang mungkin kalian sekarang mengalami kendala dari akun Shopee PayLater tersebut tidak dapat digunakan, antara lain seperti untuk berbelanja, membeli pulsa ataupun transaksi lainnya sebagai pembayaran, tagihan dan yang lainnya. Oke, untuk kalian yang mungkin mengalami kendala seperti itu, jadi ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian pahami terlebih dahulu. Ini berlaku jika memang kalian belum pernah melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman dengan fitur Shopee PayLater ya. Jadi mungkin jika kalian tidak pernah melakukan gagal bayar, tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran di Shopee PayLater, namun dari fitur tersebut tidak bisa digunakan ya. Mungkin kita kaget ya, karena kita sebagai nasabah selalu rutin melakukan pembayaran, namun alhasil kita tidak dapat melakukan pengajuan kembali. Jadi ada beberapa faktor yang perlu kalian ketahui. Untuk yang pertama, ada kemungkinan dari aplikasi Shopee mereka melakukan rekap ataupun pembaruan sistem ya, untuk rekapan bulanan dari mungkin pengeluaran dari perusahaan Shopee, dan karena itulah dari fitur pinjaman ataupun Shopee PayLater-nya dicegah terlebih dahulu. Jadi untuk solusinya tinggal kalian coba kembali di beberapa hari ke depannya. Dan untuk yang nomor 2, ada kemungkinan juga ini salah satu alasan buat kalian jika memang pembayaran Shopee PayLater kalian ditolak ataupun pembayaran pinjam ditolak, kemungkinan kalian melakukan gagal bayar yang cukup lama di platform pinjaman online ataupun fintech lending P2P yang sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan dengan platform yang lain. Nah, di sini saya katakan mungkin kalian melakukan pembayaran gagal bayar dari Ada Kami, kemudian Kredit Pintar, kemudian ada dari Rupiah Cepat, kemudian Indodana dan yang lain yang sejenisnya, itu adalah salah satu fintech pinjaman juga. Mungkin kalau melakukan pembayaran dari fintech tersebut, dan itulah memang salah satu yang menjadi faktor penyebab aplikasi Shopee ini dari fitur Shopee PayLater ataupun pinjamnya tidak bisa digunakan. Jadi saran saya, jangan kalian lakukan pengajuan di beberapa fintech jika kalian fokus untuk pinjaman dari Shopee saja ya, karena menurut saya aplikasi Shopee saja sudah cukup ya. Jika kalian rawat dengan baik, tidak perlu melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman yang lain. Aplikasi Shopee tentu akan memberikan pinjaman hingga 50 ataupun sampai 80 juta rupiah. Itu bukan hanya untuk penjual ya, kalian pun sebagai nasabah bisa mendapatkan limit tersebut, dan sudah banyak sekali dari teman-teman yang mendapatkan limit 25 juta sampai 70 juta tanpa melakukan pemboran ataupun penambahan data yang lain. Jadi untuk syaratnya hanya menggunakan KTP seperti biasa, verifikasi dan penerimaan, namun dengan step dan metode kita hanya merawat aplikasi Shopee dan membayar cicilan pinjamannya secara rutin. Oke, kita akan langsung masuk saja di sini untuk melihat dari review ataupun limit yang tersedia pada aplikasi Shopee-nya. Ya, jadi di sini kita akan sekaligus memperlihatkan notifikasi yang diberikan Shopee ya, dan ini memang bisa kalian lihat juga atau bisa menjadi acuan supaya tidak melakukan keterlambatan pembayaran. Nah, 10 hari sebelum jatuh tempo ini disarankan ya dari Shopee-nya supaya akun kalian tidak dibatasi, dan pembayaran ini 10 hari sebelum jatuh tempo itu sangat disarankan dari aplikasi Shopee untuk menghindari dari biaya 5% penunggakan per satu hari. Nah, di sini kalian bisa lihat ada riwayat transaksi yang telah saya lakukan juga dari aplikasi Shopee ini banyak sekali. Dari tanggal 7 Oktober kemarin saya menggunakan PayLater kurang lebih ada 7.200.000-an, dan pembayaran di tanggal 1 Oktober. Lalu di bawah ada ya penarikan dari Shopee Pay Order 700.000, banyak transaksi di bawah. Kurang lebih di sini saya melakukan transaksi dari tahun 2022 awal ya. Pertengahan di sini saya melakukan verifikasi, dan sampai sekarang mungkin kurang lebih limit yang saya dapatkan hanya beberapa juta, namun sekarang sudah naik kurang lebih menjadi 12 jutaan. Dan untuk fitur pinjam juga sama, pinjam saya mendapatkan limit kurang lebih sampai baru 15 juta lebih ya, dan itu memang salah satu faktor yang bisa kalian lakukan juga. Jika kalian ingin merawat aplikasi Shopee, jangan pernah lakukan pengajuan di aplikasi pinjaman oleh yang lain. Dan untuk ini kenapa saya mendapatkan
menggunakan limit yang banyak dikarenakan ini tidak menggunakan data saya, karena untuk data saya sudah banyak sekali saya ajukan dan review untuk beberapa platform pinjaman online yang lain, dan saya yakin jika saya melakukan verifikasi ataupun pengajuan di aplikasi Shopee itu pasti akan selalu ditolak. Dan itu sudah saya coba ya, untuk pengajuan Shopee Pay Later tidak bisa sama sekali sampai sekarang, dan alhasil saya di sini menggunakan milik dari kakak saya. Nah, di sini masih ada tagihan yang belum lunas juga, masih banyak ya. Kemudahan dan penggunaan dari Shopee Pay Later juga enak sekali. Kita masih memiliki tagihan dan kita juga dapat menggunakan limit yang masih tersedia. Jadi untuk informasinya sebaru saja, buat teman-teman yang mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.